Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan senantiasa kehadirat Allah, karena dengan nikmat kesehatan kita masih berada di ruangan ini, di ruangan virtual ini. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad senantiasa selalu kita panjatkan, karena dengan rahmatnya lah, dengan sholawat, insya Allah syafaat itu selalu mengiringi kita hingga akhir zaman. Ya, kita masuk di mata kuliah ini, mata kuliah estetika bentuk yang terintegrasi dengan mata kuliah selanjutnya, yaitu teknik komunikasi arsitektur dan mata kuliah perancangan arsitektur. Di mata kuliah ini, saya harap kalian para peserta mata kuliah ini jangan lupa absen di aplikasi Kalam, yang memang itu nanti secara sistem terrecord di sistem Kalam Universitas Muslim Indonesia. Ya, kita masuk ke materi bahwa di estetika bentuk itu di dasar ini adalah kita bahas tentang teori komposisi, di mana komposisi itu sendiri adalah susunan, di mana susunan tersebut dapat dibuat sebagai dasar penilaian keindahan dengan keterpaduan prinsip-prinsip penyusunan dari elemen-elemen, di mana unsur-unsur dari komposisi itu ada 4, yaitu ada emphasis, ada dominan, ada subdominan, dan subordinat. Ya, kemudian di mana emphasis itu adalah penekanan khusus yang paling menonjol dalam sebuah objek, dalam sebuah karya. Kemudian yang dominan adalah yaitu yang memberikan pengaruh yang kuat, ya, sebuah karya yang bisa memberikan pengaruh yang kuat. Yang ketiga adalah subdominan, yaitu pengaruh namun hanya sebagai penunjang dari yang dominan. Sedangkan subordinat yaitu yang terendah, terkecil, yang tidak menonjol. Sebuah karya arsitektur tidak terlepas dari permainan elemen. Ya, dalam hal ini saya bisa perlihatkan contohnya, sebuah model, sebuah maket, di mana sebuah karya arsitektur itu harus memiliki minimal 5 elemen. Ya, ini adalah maket contoh gubahan bentuk dari sebuah rangka bangunan, ya, di mana ada elemen garis, ada bidang, ya, ada bentuk, dan ada ruang. Di dalam sini ada ruang. Nah, di dalam ruang itu terbentuk sebuah bidang, ya, bidang-bidang itu membentuk sebuah ruang, kemudian garis dan titik, ya. Ya, ini adalah sebuah contoh sederhana dalam melihat bagaimana karya arsitektur itu tidak lepas dari permainan elemen-elemen ini. Berikutnya adalah beberapa karya teori, ya, arsitek yang melahirkan sebuah teori. Pertama adalah teori komposisi menurut De Kaching, di mana permainan, pengurangan, penambahan, dan strike menurut De Kaching. Kemudian menurut Rockrier dengan banyak penembusan, fragmentasi, dan pemecahan. Sedangkan menurut arsitek Peter Eisenman yang banyak bermain dengan 4 bentuk dasar ini diciptakan sendiri. Sedangkan menurut Chernikov yang mengambil dasar asas-asas konstruksivisme Rusia. Ya, baru 2 teori ini saya minta kalian coba membuat merefleksi dari teori komposisi dasar. Jadi tugas pertamanya adalah coba kalian membuat sebuah paper, makalah dari tentang komposisi menurut De Kaching, menurut Rockrier, menurut Peter Eisenman, dan menurut Chernikov, dengan contoh-contoh karyanya, contoh-contoh karya secara arsitektur, ya. Menurut Peter Eisenman, dengan teorinya Peter Eisenman seperti apa, karyanya dia seperti apa, ya, komposisi yang dia hadirkan, dia karyakan, dia bentuk, dia ciptakan seperti apa. Begitu juga dengan Rockrier, ya.
Ya, jadi tugas kuis ini itu paling tidak teori komposisi Anda bisa pahami, ya. Kemudian itu nanti dikerjakan setelah mata kuliah ini selesai, ya. Mata kuliah ini selesai nanti dikumpulkan di sesi kedua. Di sesi kedua, kemudian nanti link pengumpulan akan di-share di grup mata kuliahnya. Oke? Ya, berikutnya adalah nanti kita masuk ke materi estetika bentuk, tentang di mana peran mata kuliah ini tentang bidang, ya, bidang. Dimana bidang sendiri itu tadi kan kita sudah bahas tentang teori komposisi. Sedangkan teori komposisi, di mana komposisi itu tadi ada 5 elemen, dan di mana 5 elemen ini sudah ada kita hasilkan bahwa bidang. Untuk di pertemuan ini, bahwa bidang itu bisa diartikan sebuah garis yang diteruskan ke arah yang berbeda dengan asalnya, akan menjadi sebuah bidang. Pada dasarnya sebuah bidang memiliki panjang dan lebar, tetapi tidak memiliki tinggi. Ciri-ciri permukaan suatu bidang adalah ada warna dan tekstur yang akan mempengaruhi bobot visual dan stabilitasnya. Bidang juga berfungsi untuk menunjukkan batasan sebuah ruangan, ya. Saya akan lihatkan ini, perlihatkan terkait dengan bidang-bidang nanti yang akan ditampilkan, yaitu adalah ya, tadi kan kita sudah bisa lihat bahwa definisinya seperti apa. Kemudian definisi secara visual, bila arsitektur sebagai seni visual menguraikan secara spesifik tentang formasi volume massa dan ruang 3 dimensi, maka bidang seharusnya dipandang sebagai unsur kunci, ya, dalam pembendaharaan perancangan arsitektur. Jadi bisa kita lihat bahwa suatu bidang berfungsi untuk membentuk batas-batas sebuah volume. Ada bidang, ada 1 bidang, ada 2 bidang, ada 3 bidang, 4 bidang, sampai 5 bidang. Dalam perancangan arsitektur terdapat 3 jenis bidang, yaitu bidang atas, dinding, dan dasar. Ya, nanti materinya saya share di di grupnya. Saya akan share di Kalam. Kemudian ketika kalaupun nanti ada proses tanya jawab, silahkan melakukan pertanyaan dengan mengetik di kolom chat, ya. Kemudian unsur-unsur suatu bidang berbagai macam konfigurasi dan menetapkan jenis ruang. Jadi bidang dasar, unsur horizontal terbentuknya ruang. Jadi ada bidang dasar seperti pada gambar ini. Jadi bidang-bidang horizontal terbentuknya ruang. Secara visual itu memang banyak dicontohkan, diperlihatkan dalam ruang-ruang luar, ruang-ruang interior, ya. Bidang dasar. Agar bidang datar dapat dilihat sebagai suatu figur, maka harus ada perbedaan mencolok dalam hal warna, gelap terang, atau tekstur. Jadi dalam proses penggambaran, jadi harus ada yang bedakan yang mana dinding, yang mana lantai, yang mana bidang atas. Yang kalau dalam hal ini mungkin plafonnya atau ceilingnya, seperti itu. Kemudian konfigurasi berikutnya adalah unsur horizontal terbentuknya ruang. Jadi ada bidang dasar dinaikkan seperti pada gambar ini. Jadi ini bangunan karya Hamel, Green dan Abrahamson. Jadi bangunan playgroup di Harlem Timur di New York. Karya ini kurang lebih pada tahun 1970. Jadi ada permainan bidang dasar dinaikkan, ya. Bidang dasar dinaikkan.
Bidang dasar horizontal dinaikkan dari permukaan tanah akan menimbulkan permukaan vertikal sepanjang sisi-sisinya yang memperkuat pemisahan visual daerah tersebut. Ya. Oke, kemudian di dalam bidang dasar ini sebagai suatu panggung untuk memandang ruang yang di sekelilingnya. Bisa kita lihat kalau dalam artian arsitektur dalam fungsi bangunan biasa kita sebut mezanin, ya, ruang-ruang mezanin. Kemudian konfigurasi berikutnya adalah bidang dasar diturunkan. Jadi dalam gambar yang bisa kita lihat ada bidang dasar diturunkan, tetapi di dalam itu pencahayaan dan penghawaan masih tetap bisa dimaksimalkan, ya. Dalam keterangannya bahwa di permukaan tanah oleh massa yang mengelilinginya, namun dapat juga berfungsi sebagai sumber udara, cahaya, dan pemandangan yang mengarah ke objeknya. Ya, kemudian bidang atas seperti ini, ya. Bidang atas, volume ruang di antara bidang tersebut dan permukaan tanah di bawahnya. Kemudian ya, unsur vertikal. Tadi unsur horizontal, ini unsur vertikal. Unsur vertikal linear dapat membentuk sisi vertikal dari suatu volume ruang. Elemen vertikal linear berdiri tegak sehingga menandai sebagai suatu pusat perkotaan. Ya, sampai di sini ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Ya, kalau ada yang mau didiskusikan, saya akan buka sesi tanya jawab. Selain nanti ada yang ingin bertanya di kolom chat, silahkan. Ya, terima kasih. Ini ada chat dari rekan kalian atas nama Rizka Wijayanti mempertanyakan bahwa terkait dengan komposisi. Maksudnya adalah apakah komposisi dalam artian lingkaran, kotak, dan segitiga itu bagian dari elemen komposisi. Oke, bagus sekali pertanyaannya Rizka, bahwa komposisi dasar, memang komposisi dasar selain yang bisa saya perlihatkan tadi, ya, dalam sebuah karya maket, komposisi itu ada yang namanya bisa berupa segitiga, bisa berupa sebuah kotak, ya, bisa juga berupa lingkaran. Tetapi komposisi itu, lingkaran, segitiga, kotak itu bisa dipadukan, ya, bisa dipadukan antara kotak dan bulat, bisa dipadukan antara ketiganya, ya. Ya, yang kalau dalam arsitektur nanti kalau kalian masuk di mata kuliah pengantar arsitektur, situ ada hierarki. Bahwa ketika tiga komposisi itu digabungkan, akhirnya nanti muncul sebuah dalam teori Dekacing nanti itu bisa berupa ada hierarkinya, ada ritmenya, ada proporsi. Jadi nanti di mata kuliah selanjutnya ada kita terkait dengan komposisinya. Komposisi itu saling terkait dengan proporsi, saling terkait dengan skala, saling terkait dengan hal-hal yang menyangkut dengan bagaimana proses perancangan itu bisa dilihat dengan baik dan benar. Ya, terima kasih pertanyaan dari Rizka. Semoga apa yang saya berikan di sesi pertama ini, di sesi pertemuan kita hari ini bisa diterima dengan baik. Adapun nanti masih akan ada pertanyaan, silakan nanti kita bisa lanjutkan di komen-komen di grup-grup WhatsApp dan di komentar di aplikasi Kalam Universitas Muslim Indonesia. Terima kasih, jangan lupa absen di Kalam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih Pak.